Hai, selamat pagi. Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu di pagi hari ini. Biar sungguh-sungguh kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Alkitab berkata kasih Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Sehingga setiap kali kita membuka mata kita di pagi hari, maka kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam kasih Tuhan senantiasa. Karena itu mari kita renungkan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur, kami percaya bahwa kasih-Mu yang selalu baru itu terus menuntun hidup kami. Sehingga hati kami diperbarui. Menghadapi apapun kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kesetiaan menuntun hidup kami dan membawa kami kepada kemenangan. Di dalam nama Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya, yang percaya dan siap merenungkan firman Tuhan katakan sama-sama amin, amin, amin. Mari kita baca Alkitab kita di Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, ini merupakan satu pernyataan daripada Daud. Ketika Daud mengalami banyak hal di dalam tekanan hidupnya. Tekanan hidupnya yang terus silih berganti. Ketika di dalam proses belum melihat mujizat, belum melihat sesuatu yang terjadi. Tapi Daud telah berkata, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kalimat kunci ini penting ketika Anda mengalami sesuatu dalam hidup Anda. Problem, persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Baik secara ekonomi, keluarga, atau mungkin Anda mengalami secara tubuh yang sakit dan lain sebagainya. Seolah-olah kita ini berada di dalam kemalangan dalam hidup kita. Dikejar-kejar terus persoalan yang tidak pernah berhenti. Tapi saya mau berkata kepada Anda pagi ini bahwa Tuhan itu ada bersama dengan saudara di segala musim hidupmu. Dia Allah yang setia. Makanya itu perlu kalimat ini ada di hati kita. Sekarang aku tahu. Daud tahu sekalipun persoalannya belum selesai. On the process, masih di dalam proses. Tapi Daud berkata bahwa aku tahu Tuhan pasti memberikan kemenangan. Kenapa ini menjadi penting? Ada beberapa hal alasannya. Kalau Anda tahu betapa rencana Tuhan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Tuhan melakukan sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Maka ketika kita tahu itu, maka yang pertama yang terjadi adalah ini. Bahwa Anda tidak menjadi orang yang mudah curiga dengan Tuhan. Saudara, iblis itu selalu bekerja di praduga. Di sebuah perkiraan, sebuah dugaan. Yang kadang dugaan kita itu tidak tepat. Ya, waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami persoalan, mudah bagi kita untuk curiga dengan Tuhan. Atau Anda berdoa lalu doamu belum didengar oleh Tuhan, mudah bagi kita untuk mencurigai Tuhan. Tuhan tidak mengasihi kita kah? Tuhan tidak mendengar doa kita kah? Ada banyak dugaan-dugaan yang salah yang iblis coba suntikan kepada kita. Dan yang tanpa kita sadari itu yang membunuh iman kita kepada Tuhan. Tapi apa yang kita pelajari pagi ini, perkataan Daud ini menjadi penting. Apa itu? Sekarang aku tahu. Di tengah-tengah persoalan yang belum selesai, Daud tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap Tuhan. Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu pasti mendatangkan kemenangan. Bahwa Tuhan itu selalu melakukan keajaiban, pekerjaannya yang luar biasa dalam hidupku. Aku tidak akan pernah curiga sebab Tuhan datang dengan rencana yang terbaik. Saya percaya hari ini kalau perkataan ini, kalimat ini kuat di hati kita. Anda adalah orang yang akan terus merasa aman di dalam hadirat Tuhan. Amin. Anda akan tahu bahwa hari ini sekalipun persoalan datang, engkau tahu persoalan itu adalah batu loncatan untuk Anda mendapat berkat yang lebih lagi.
Batu loncatan untuk Anda mendapatkan sebuah perubahan di dalam karakter hidupmu. Sehingga iblis itu akan kecewa dengan Anda. Dia tidak bisa menipu Anda. Dia tidak bisa membuat Anda berpaling daripada Tuhan. Mata Anda akan terus melihat kepada Tuhan karena Anda berkata di dalam hatimu bahwa aku tahu. Sekalipun hari ini seolah-olah jawaban doa itu belum datang. Aku tahu nanti tepat pada waktunya Tuhan itu akan menolong aku. Karena itu milikilah ini terus. Seperti Daud yang berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita tahu apapun yang kita alami, maka Tuhan akan turut campur tangan menolong hidup kita. Nah, tugas kita apa? Kalimat sekarang aku tahu itu harus dibarengi, harus diimbangi dengan apa? Sebuah tindakan iman. Tindakan iman itu apa? Tindakan iman kita adalah melakukan bagian kita. Ya, melakukan bagian kita. Nah, bagian kita itu apa? Bagian kita adalah tetaplah hidup benar. Itu bagian kita. Waktu Anda di dalam persoalan, Anda tetap memilih untuk melakukan apa yang benar. Itu adalah tindakan imanmu. Bahwa Anda tidak berpaling kepada yang lain. Sekalipun hari ini kita dalam kesusahan yang berat. Tapi aku tidak mau mengobrol atau tidak pernah menjual kepercayaanku kepada Tuhan dengan yang lainnya. Lakukan bagian kita. Itu adalah tindakan imanmu. Apa itu? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kejujuran. Hidup terus mengasihi Tuhan. Itu adalah bagian kita yang harus kita lakukan. Saya percaya waktu kita melakukan bagian kita dengan baik, nanti kita akan lihat betapa Tuhan akan melakukan bagiannya yang terbaik buat hidup kita. Anda akan berdiri dengan kagum melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Anda akan kagum dengan Tuhan betapa Tuhan itu melakukan keajaiban tepat pada waktunya. Tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka ternyata Tuhan itu sedang menyiapkan berkat yang berlimpah dalam hidup Anda. Karena itu letakkan perkataan ini terus seperti kata firman Tuhan, perkataan Daud ini, sekarang aku tahu. Arti yang pertama sekarang aku tahu adalah menolak yang namanya kecurigaan. Anda tidak hidup di dalam kecurigaan dengan Tuhan, tapi justru Anda hidup di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Anda adalah orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam hidup Anda. Amin. Itu yang pertama. Lalu arti yang kedua apa? Sekarang aku tahu artinya apa? Anda sedang bertahan di dalam yang namanya ketabahan. Ya, Anda sedang bertahan di dalam sebuah ketabahan. Nah, arti tabah itu apa? Anda memutuskan untuk menjadi orang yang keras bukan di dalam dosa. Bukan, tapi Anda menjadi keras di dalam seluruh kehendak Allah. Menjadi keras di dalam kebenaran. Sehingga kesusahanmu, persoalanmu tidak pernah bisa membuat Anda menurunkan standar firman Allah. Anda hari ini punya persoalan atau tidak, Anda tetap hidup dalam kebenaran. Itu namanya berkeras di dalam kebenaran. Menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya orang yang keras di dalam kehendak Tuhan justru adalah orang yang paling lembut. Kenapa? Karena hatinya adalah hati yang pingin menyenangkan Tuhan. Sehingga orang ini adalah orang yang gampang ditegur oleh Tuhan. Karena apa? Keinginannya untuk berubah. Tapi sebaliknya dia menjadi keras kepada tawaran dosa. Dia menjadi keras kepada keinginan untuk jauh daripada Tuhan. Yang dia ingini adalah tetap tinggal di dalam kehendak Tuhan. Saudara, ini menjadi hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau ini yang menjadi prinsip hidupmu, Anda akan menjadi orang yang mudah untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, contoh di Alkitab. Coba buka di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Markus pasal 10 ayat 46. Saya akan bacakan buat saudara. Markus pasal 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam.
Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah kisah seorang yang bernama Bartimius, seorang pengemis yang buta sejak lahir. Orang ini dalam keadaannya harusnya dia mengeluh. Dia bisa ngomel, kenapa orang lain diciptakan normal sedangkan aku ini kok buta, tidak bisa melihat. Harusnya Bartimius punya alasan untuk dia mengeluh dengan Tuhan. Tetapi beda apa yang dilakukan oleh Bartimius. Ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat atau sedang lewat di situ. Dia tahu ya Yesus sedang lewat, sekalipun dia tidak bisa melihat tapi dia bisa mendengar. Dia bisa merasakan bahwa Yesus sedang lewat di situ. Maka dia berteriak, dikatakan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia berteriak dengan satu kalimat, "Anak Daud." Dia sebut Yesus itu sebagai anak Daud. Ketika dia menyebut Yesus dengan anak Daud, maka reaksi pertama dari orang banyak adalah ini, ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Orang banyak menegurnya. Kenapa orang banyak menegurnya? Karena perkataan yang diucapkan oleh Bartimius itu adalah kalimat haram pada waktu itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan ini. Ya, dia berteriak, "Anak Daud." Dia menyebut Yesus sebagai anak Daud. Dengan kata lain sebenarnya Bartimius ini sedang memproklamasikan bahwa Yesus itu adalah anak Daud, sang Mesias yang dari keturunan Daud. Seperti nubuatan Nabi Yesaya. Sebenarnya ada sebuah pengakuan, itu adalah bentuk worship, penyembahan, pengakuan bahwa Yesus itu sang Mesias. Ini yang membedakan antara Bartimius dengan orang banyak. Orang banyak itu cuma mau melihat mujizat, tapi pribadi Yesus orang banyak itu menolaknya. Makanya begitu Bartimius berteriak, "Anak Daud," langsung seketika itu juga orang banyak menegurnya supaya dia diam. Ketika Bartimius berteriak itu orang lain menyuruhnya diam, gak boleh, itu kalimat haram. Nah disinilah Anda bisa tahu bedanya. Orang banyak itu cuma mau melihat mujizat. Tapi Bartimius datang dengan worship, dengan penyembahan. Bartimius mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, orang ini adalah orang yang tahu kebenaran. Nah selanjutnya ketika dia disuruh diam oleh orang banyak itu, apa yang dia buat? Ayat 48, saya baca ulang ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jadi semakin dia ditekan, semakin keraslah Bartimius. Dia gak peduli orang lain mungkin menegurnya dengan keras, bahkan memukulnya, menutup mulutnya. Bartimius gak peduli. Orang ini adalah orang yang semakin keras di dalam kebenaran. Tidak dipengaruhi dengan keadaan, dia menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Makanya itu saudara, ini penting. Sekarang aku tahu itu adalah sebuah sikap untuk Anda tetap bertahan dalam kebenaran. Sekalipun hari ini doamu belum didengar oleh Tuhan. Nah saya percaya ketika orang bersikap keras di dalam kebenaran ini, maka itu yang menarik perhatian Tuhan. Makanya ayat 49 kita baca. Lalu Yesus apa saudara? Berhenti. Jadi sebelumnya Yesus terus jalan terus. Yesus tidak terlalu memperdulikan banyak orang. Karena Yesus tahu motivasi orang banyak itu. Tapi begitu Yesus mendengar ada seruan dari satu hati yang menyembah. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok, Yesus mendengar satu kalimat yang benar. Yesus sang Mesias. Lalu Yesus berhenti di situlah. Makanya saudara, kalau Anda menjadi orang yang keras di dalam kebenaran, maka itu yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Ketabahanmu itu yang menarik perhatian Tuhan. Yesus berhenti dan melihat kepada Bartimius. Lalu dia berkata begini, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Yesus langsung bertemu dengan Bartimius. Lalu dipanggillah Bartimius. Coba lihat, ini yang luar biasa. Reaksi Bartimius apa? Coba lihat ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi reaksi Bartimius ketika diberitahu, "Hei Bartimius,
Kamu dipanggil oleh Yesus. Reaksinya apa? Bartimius langsung menanggalkan jubahnya. Mengapa harus menanggalkan jubah? Apa hubungannya dipanggil Yesus dengan menanggalkan jubah? Ternyata saudara, jubah itu penting bagi orang buta. Karena di belakang baju itu ditulis, maka dijelaskan pertama ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Dijelaskan anak Timius. Jadi rupanya di jubah itu ditulisi Bartimius. Orang tahu Bartimius ini berarti anaknya Timius. Anda tahu juga ya, pelayanan Yesus itu di sekitar Danau Galilea. Di desa demi desa. Dan desa demi desa banyak orang mengenal. Jadi seandainya kalau Bartimius ini tersesat, kesasar, ya, dia nggak tahu jalan pulang, orang bisa tuntun dia minta tolong aja, Pak, tolong saya. Siapa? Orang cuma tinggal lihat jubahnya aja. Oh, ini Bartimius, anak Timius, sana loh rumahnya pojokan sana. Jalanmu salah, tadi mestinya belok kanan tapi kamu belok kiri. Dituntunlah. Jadi orang buta ini sangat mengandalkan jubahnya. Tapi begitu Bartimius tahu bahwa Yesus memanggilnya, reaksi Bartimius apa? Dia tanggalkan jubahnya. Artinya dia mau bilang begini, sejak hari ini aku sudah tidak memerlukan jubah ini lagi. Apakah Bartimius hari itu langsung sembuh? Belum, saudara. Bartimius belum sembuh. Tapi Bartimius telah tahu, sekarang aku tahu bahwa sebentar lagi mujizat akan datang. Makanya Bartimius berkata, tindakannya adalah dia menanggalkan jubahnya. Dan mungkin dalam hati dia berkata, setelah ini aku tidak butuh jubah ini. Memang aku hari ini belum melihat. Tapi sebentar lagi, kurang beberapa langkah lagi, mujizat itu akan datang, aku akan sembuh. Wow. Jadi ketabahanmu itu langsung menyentuh mana? Imanmu. Menyentuh imanmu. Itu yang membuat kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita. Karena itu pagi ini jangan ada ketakutan dalam hidup Anda. Jangan ada kegusaran di dalam hatimu. Mari kita berkata seperti Daud, sekarang aku tahu. Sekalipun masih di dalam proses, pertolongan itu belum datang, tapi Anda tahu bahwa Tuhan pasti menolong hidupmu. Amin, saudara. Sekarang aku tahu, di tengah apapun yang aku alami, Tuhan pasti mendatangkan kemenangan dalam hidupku. Karena itu aku mau tabah di hadapan Tuhan. Aku tidak menaruh curiga apapun kepada Tuhan. Yang aku tahu cuma satu ini, Tuhan pasti melakukan keajaibannya dalam hidupku tepat pada waktunya. Tugasku adalah melakukan bagianku. Apa itu? Hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidupku. Karena biar pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekarang aku tahu. Sekalipun hari ini persoalanku belum selesai, aku tahu Tuhan pasti menolongku. Tuhan ada di pihakku. Asal aku hidup benar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pastilah Tuhan menolong hidupku. Karena itu biar pagi hari ini saya mau berdoa buat Anda. Jangan ada kegalauan, jangan ada kekhawatiran di hatimu yang melebihi kepercayaanmu dengan Tuhan. Tapi mari kita datang dengan kerendahan hati. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin, saudara. Jangan terlalu terburu-buru menaruh curiga kepada Tuhan. Lalu Anda mulai curiga dengan Tuhan. Tuhan itu berlaku curang dalam hidupmu. No. Tuhan tidak pernah berlaku curang dalam hidupmu. Rencananya adalah yang terbaik. Karena itu milikilah ketabahan. Supaya Anda menjadi orang yang keras di dalam kebenaran. Di dalam kehendak Tuhan. Saya percaya orang-orang ini akan menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan akan datang dengan mujizatnya di dalam hidup Anda. Karena biar pagi hari ini ada yang datang dengan pergumulan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau Anda hari ini datang dengan segala persoalanmu. Ada orang-orang yang sakit hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya percaya Dialah penyembuhmu. Dia yang menyembuhkanmu. Amin. Halo, amin, saudara. Mari kita nyanyikan satu pujian ini dari hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku,
walau belum ku melihat. Katakan sama-sama. Namun kuasa-Mu sempurna. Katakan dengan iman. Ku percaya pasti Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian ini. Katakan, ku percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu. Boleh gak sekali lagi dengan iman sekarang? Katakan, ku percaya ya Tuhan. Haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, katakan pasti Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau besar lebih dari segalanya. We worship You, kami menyembah-Mu Tuhan, mengakui Engkau Allah atas hidup kami, sebab besar perbuatan tangan-Mu, besar Tuhan. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan hati kami. Haleluya. Rabakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Jika Anda pagi ini datang dengan pergumulan, mungkin ada persoalan ekonomi atau persoalan rumah tangga, sakit penyakit, saya percaya mujizat Tuhan sedang ada di sini. Hujan mujizatnya sedang datang dalam hidupmu. Salah satu ini, Anda berkata dalam hatimu, sekarang aku tahu ya Tuhan,
bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat hidupku. Hari ini masih dalam proses, belum selesai. Doaku juga mungkin belum dijawab, tapi I know, aku tahu Tuhan pasti memberi yang terbaik. Itu yang membuat Anda tidak pernah curiga dengan Tuhan. Itu yang membuatmu tabah menghadapi apapun. Dan itu yang akan mendatangkan mujizat. Karena saya mau berdoa buat saudara. Kalau Anda adalah orang yang dalam pergumulan, Anda bisa angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang. Untuk orang-orang yang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit. Aku berkata sekarang di dalam nama Yesus, semua penyakit, baik itu di jantung, di paru-paru, di otak, di usus, di mata, di telinga, di hidung, di lengan, di tulang, di bagian dalam tubuh manusia. Aku berkata sekarang dalam nama Yesus, apapun penyakit itu aku usir kau keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan orang-orang ini. Dan aku berkata buat tubuh ini, aku memperkatakan kesembuhan sekarang mengalir atas setiap orang yang ada. Oh, aku berkata sekarang dalam nama Yesus, terima mujizat-Mu. Kesembuhan Allah mengalir di rumah Anda. Haleluya. Berdoa untuk juga untuk orang-orang yang lagi mengalami persoalan. Ya, secara ekonomi, mereka yang terlilit hutang. Ya, ekonomi yang habis-habisan. Orang yang kehilangan pekerjaannya atau bahkan sedang mengalami kebangkrutan. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang sungguh-sungguh memulihkan keadaan mereka. Semua hutang dapat dilunasi. Pekerjaan yang bangkrut dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan. Aku berkata sekarang dalam nama Yesus, terjadilah mujizat-Mu. Untuk keluarga-keluarga yang hampir berantakan, bahkan yang mereka yang mengambil putusan untuk cerai. Oh, aku berkata dibatalkan perceraian di dalam nama Yesus. Biar mereka dipulihkan, kasih di antara suami istri, orang tua dan anak dipulihkan pagi ini. Oleh karena Engkau Allah yang besar, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, minta mujizat-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang mengalami pergumulan akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima mujizat-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya terima mujizat Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin. Senang sekali untuk terus memberitakan firman Tuhan buat Anda. Karena tetap setia untuk mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu setiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Saudara bisa mengikuti bersama dengan keluarga. Mari kita ambil waktu untuk kita saat teduh bersama-sama. Izinkan firman Allah berbicara buat Anda. Saya percaya Anda pasti diberkati. Jangan lewatkan saudara di YouTube GMS Kalimantan. Ya, kalau Anda yang belum subscribe ya. Yang bisa tekan lonceng, atau saudara yang mengalami mujizat, saudara bisa tulis kisah Anda di kolom komentar. Saya percaya kesaksian Anda akan menjadi berkat buat orang lain. Karena itu Tuhan memberkati kita semua. Kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu hari Senin minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.